Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kembali menyapa Anda dalam kelas materi tugas kali ini, Manajemen Strategi. Bersama saya Anita dengan NIM 221020374, Program Studi Administrasi Publik Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Ekonomi. Baik, langsung saja untuk materi pertama mengenai definisi, karakteristik, tujuan, prinsip, permasalahan, serta manfaat dari manajemen strategi. Berikut penjelasan selengkapnya untuk Anda. Definisi mengenai manajemen strategik banyak mengundang pendapat para ahli. Misalnya menurut Fred R. David dan M. Ten Mozy. Manajemen strategik menurut Fred R. David adalah seni dan pengetahuan untuk merumuskan, mengimplementasikan, dan mengevaluasi keputusan lintas fungsional yang membuat organisasi mampu mencapai objektivitasnya. Sedangkan menurut M. Ten Mozy, manajemen strategik adalah serangkaian keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja organisasi dalam jangka panjang yang meliputi analisis lingkungan, formulasi strategi, implementasi strategi, serta evaluasi dan kontrol strategi. Berdasarkan pendapat tersebut, dapat diambil kesimpulan bahwa manajemen strategik adalah suatu cara untuk mengendalikan organisasi secara efektif dan efisien, sampai pada implementasi garis terdepan sedemikian rupa sehingga tujuan dan sasarannya tercapai. Setelah mengetahui definisi dari manajemen strategi, terdapat pula beberapa karakteristik manajemen strategi. Yang pertama, perumusan proses organisasi dalam suatu pernyataan misi. Yang kedua, identifikasi tujuan dalam pernyataan visi yang hendak dicapai di masa mendatang. Dan yang ketiga, adanya kerangka waktu atau planning horizon yang membatasi kapan tujuan hendak diwujudkan. Serta yang terakhir, analisis sistematis tentang kondisi organisasi saat ini, khususnya kapabilitasnya. Selain itu, terdapat 3 tujuan manajemen strategik sektor publik, yaitu yang pertama untuk memenuhi kewajiban atau peran yang diamanahkan atau diamandatkan. Yang kedua, untuk melegitimasi atau menjustifikasi yang meliputi pertama, keberadaan instansi dan permohonan anggaran. Dan tujuan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperkuat dampak dari peningkatan pelayanan kepada publik. 4 prinsip serta 4 permasalahan dalam penerapan manajemen strategi. 4 prinsip dalam penerapan manajemen strategi meliputi perhatian pada jangka panjang, pengintegrasian tujuan dan sasaran dalam hierarki yang jelas, kesadaran bahwa manajemen strategik membutuhkan kedisiplinan dan komitmen untuk mendapatkan dan dilaksanakan dan tidak self-implementing. Yang keempat, perspektif eksternal tidak diartikan sebagai adaptasi total terhadap lingkungan, tapi merupakan antisipasi terhadap perubahan lingkungan. Selanjutnya, 4 permasalahan penerapan manajemen strategik. Yang pertama, politik kontrol. Yang kedua, penentuan tujuan dan sasaran karena begitu kompleks dan luasnya. Yang ketiga, pengaturan kinerja. Dan yang keempat, keakuratan data dan informasi. Yang terakhir adalah manfaat dari manajemen strategik. Ada 4 manfaat dari manajemen strategik, yaitu yang pertama, manajemen strategik berharga ketika keberadaannya mampu membantu para pembuat keputusan untuk dapat berpikir dan bertindak strategik. Yang kedua, berpengaruh dalam keberhasilan organisasi. Ketiga, membantu pimpinan dalam membuat keputusan dan tindakan yang penting. Dan yang terakhir adalah sebagai sarana untuk membantu mengelola sektor publik dan bukan merupakan tujuan dari sektor publik. Materi selanjutnya, terdapat banyak pertanyaan mengenai langkah-langkah dan proses-proses dalam manajemen strategik. Lalu apa saja sih proses-proses dalam manajemen strategik itu? Berikut penjelasannya untuk Anda. Mengenai relevansi atau keterkaitan manajemen strategik dan organisasi. Dahulunya, sebelum tahun 1970-an, perencanaan bisnis masih bersifat jangka panjang dan didasarkan pada asumsi bahwa masa depan akan lebih baik.
Namun perubahan lingkungan seperti krisis energi, deregulasi, dan meningkatnya persaingan global menuntut pendekatan yang lebih sistematis dalam analisis internal dan eksternal. Pada tahun 2000-an, manajemen strategis mulai diterapkan pada beberapa negara. Penelitian menunjukkan bahwa banyak perusahaan di Amerika Serikat telah mengadopsi manajemen strategik. Mengenai tahapan atau proses yang ada dalam manajemen strategik, dapat kita lakukan dengan 8 tahapan. Yang pertama, mengetahui apa visi misi dan sasaran organisasi atau apa sih tujuan dari organisasi tersebut. Setelahnya, kita lakukan yang namanya analisis lingkungan luar. Setelah itu, perlu dilakukan identifikasi peluang dan ancaman, biasanya menggunakan metode SWOT. Apa sih SWOT itu? Nah, SWOT adalah singkatan dari strength atau kekuatan, weakness atau kelemahan, opportunities atau peluang, dan threats yang artinya ancaman. Setelah mengetahui peluang dan ancaman lingkungan eksternal, kita kembali melakukan analisis lingkungan internal atau dalam organisasi. Selanjutnya yaitu kita mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dari organisasi tersebut, misalnya SDM, SDK, dan lain-lain. Setelahnya dilakukan lagi yang namanya merumuskan strategi. Pada tahap ini ditentukan strategi apa saja yang dapat dilakukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi tersebut. Selanjutnya adalah pengimplementasian, yaitu proses di mana sumber daya manusia yang ada dalam organisasi saling bekerja sama untuk melaksanakan strategi yang sudah dirumuskan sebelumnya. Tahapan yang terakhir adalah evaluasi strategi. Tahapan ini dilakukan untuk mengetahui apakah strategi yang telah diterapkan sebelumnya mencapai tujuan yang diharapkan atau tidak. Beralih ke materi selanjutnya, yaitu kultur organisasi tradisional dan kultur organisasi modern, serta bagaimana hambatan dalam organisasi. Mengenai materi kultur organisasi tradisional dan kultur organisasi modern, dapat ditarik kesimpulan bahwa kultur organisasi tradisional menciptakan gap yang sangat besar antara manajemen dan karyawan. Misalnya, manajemen cenderung dianggap sebagai pihak yang paling tahu atau bahkan sok tahu. Sedangkan di sisi lain, karyawan dalam organisasi tradisional tidak memiliki pengetahuan bisnis, sehingga hanya bekerja sebagai robot, mengikuti perintah tanpa memahami alasan di balik keputusan. Hal ini dapat menghambat inovasi, keterlibatan, serta efisiensi kerja. Sedangkan kultur organisasi modern sendiri bertujuan untuk menghilangkan gap antara manajemen dan karyawan melalui tahapan-tahapan seperti menciptakan dan mempertahankan visi, menghilangkan hambatan mental atau mental block, membagi pengetahuan dan informasi bisnis melalui komunikasi master improvement, story, atau kerangka kerja secara visual, membuat keputusan bersama atau terintegrasi, mengembangkan orang menjadi SDM, serta tiada stres berlebihan. Dalam hal hambatan, organisasi tentunya sering mengalami hambatan, diantaranya seperti hambatan visi atau vision barrier, hambatan orang atau people barrier, hambatan sumber daya atau resource barrier, dan hambatan manajemen atau manajemen barrier. Materi tadi sekaligus menjadi penutup perjumpaan kita pada hari ini. Saya Anita pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.